Oke, ini soal terbaru ya, tahun 2022. Nah, jadi nanti ada beberapa tipe soal, tipe A, B, C, D, untuk Reza, Arik, juga Raffi ya. Jangan panik nanti, sebenarnya tipe A, tipe B, tipe C, sama tipe D itu sama ya. Yang bedain apa Kayuda? Bedanya ditukar-tukar aja nomornya, tapi bener-bener sama soalnya. Artinya materinya juga sama gitu ya. Namanya soal ujian kan harus ada beberapa tipe ya, supaya tidak benar-benar sama gitu. Nanti kalian bisa saling tukar informasi atau nyontek kan bahaya. Nah, di sini ada dua ujian yang akan dipelajari sama Kayuda, yaitu ujian SAT dan ujian YOS ya. Tapi setahu Kayuda, kalau ujian SAT itu nanti Kayuda coba tanya kami lagi, apakah kalian juga ikut mendaftar ujian SAT atau cuma YOS aja ya? Nanti Kayuda tanya lagi ya untuk ke kami setelah ke adminnya. Nah, ujian YOS ini ada 80 soal, teman-teman. Pertanyaannya, apakah perlu kalian jawab semuanya? 80 soal ini? Ada yang bisa jawab? Mungkin perlu kok, mungkin perlu. Perlu Kak. Oke. Terima kasih sudah menjawab ya. Nah, kalau ditanya perlu atau tidak, saya mau Kak. Saya perlu menjawab semua soalnya. Tapi kalau kita bicara ujian tes masuk, saya udah ingetin lagi ya. Ini strategi awal kita. Karena ujian tes masuk itu ya, atau enrollment test itu, satu yang kalian harus tahu ya. Apa yang hal sederhana yang harus kalian tahu? Yang pertama itu adalah kalau salah nilai minus satu biasanya. Jadi kalau menurut ini hanya pendapat Kak Yuda kepada Reza, Arik, dan juga Raffi. Kalau misalkan benar-benar kalau kalian tidak tahu, ya kalian menurut saya udah lebih amannya kalian tidak usah jawab. Jadi kayak menjawab soal yang pasti benar dulu. Tapi boleh juga, kayak udah kalau aku mau asal gimana jawabnya? Boleh, tapi maksimal 5 soal. Ya, kenapa kayak udah bilang maksimal 5 soal untuk asalnya? Supaya nilai minus kalian itu tidak terlalu banyak. Kayak udah aku cuma bisa jawab 30 soal, tapi benar semua, it's okay. Itu bagus. Nah, fokus hari ini, karena ini kan tidak ada menjawab salah dan benar ya. Bukan itu ya fokus kita belajar ya. Fokus kita belajar adalah bagaimana kita bisa menjawab, cara menjawab satu soalnya gitu. Bisa dipahami Reza, Arik, sama Raffi? Bisa Kak. Jadi jangan terlalu gambling ya, atau jangan asal tebak-tebak gitu. Karena di sini ada nilai salah, ada nilai minus ya. Kayak udah aku cuma jawab 40 soal, tapi benar semuanya. It's okay, lebih bagus. Pokoknya fokus kita adalah yang kedua, itu adalah kita memperbanyak jawaban benar. Yang artinya kamu bisa menguasai materi dan juga soalnya. Oke, bismillah ya. Dan ya, setahu Kayuda nilai, nah nanti sambil Kayuda tanya juga ke Kamio, atau kalian bisa tanyakan ke Kamio mungkin mengenai yang ketiga nih, yang tidak kalah penting, passing grade. Apa sih? Ada yang tahu nggak passing grade itu apa? Ada yang tahu? Nilainya kan nilai rata-rata. Ya, nilai minimum dari kampus serta fakultas yang kalian tuju. Nah, Kayuda tidak begitu update ya. Silakan nanti coba ditanyain. Ditanyakan ke Kamio ya. Kayuda kalau misalkan nilai minimumnya 30, aku targetnya 30 poin dong. Jangan 30 poin. Kenapa ini nilai minimum? Ini bahaya nggak buat kalian kalau kalian dapatnya cuma 30 misalkan? Bahaya ya, masih bahaya kan minimum Bahaya. ya? Iya, paling tidak 50 lah.
ya kan? Jadi kalian tahu harus upgrade berapa soal supaya dapat 50 gitu. Ini bagian dari strategi ya, kayak udah jelaskan dari awal gitu. Tapi strategi dari awal ini kayak tujuannya untuk membuka pemikiran kalian tentang yang pertama, kalian harus benar-benar kalau tidak tahu ya udah tidak usah dijawab. Ini bukan tes masuk itu bukan banyak-banyakan menjawab ya, tapi banyak-banyakan jawaban benar. Nah, So, itu fokus pertama kita. Yang kedua, bisa menguasai materi. Kaidah sudah susun materinya berdasarkan soal A ya, soal tipe A ya, yang Kaidah susun materinya. Nah, nanti Kaidah tidak bilang ini pasti nomor 1, ini pasti nomor 2. Kaidah tidak bilang itu ya, tapi Kaidah bilangnya materi ini akan ada di soal. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya tadi nanti tolong ditanyakan ke Kamio ya mengenai passing grade-nya. Dari sekarang, jadi kalian udah punya target. Aku harus berapa soal benar dan yang lainnya. Bisa dipahami Bisa, Kak. untuk Reza, Arik, dan juga Raffi? Bisa, bisa Kak. Kak. Nah, terus yang terakhir ya, sebelum kita mulai masuk soal, jangan malu bertanya. Ya, mau bertanya di WA, di Telegram, atau di Zoom, tidak apa-apa. Kalau misalkan sekarang kan malu nih, kalian mungkin bareng-bareng kan lesnya. Ya boleh japri Kayuda ya, boleh Telegram gitu ya. Ya, Insya Allah Kayuda jawab. Ya. Kalau misalkan agak lama ya berarti Kayuda lagi ngajar gitu ya. Tapi insya Allah Kayuda jawab. Ya Bismillah Kayuda doakan semua murid yang ada di Fatih Gazi bisa lolos, bisa memenuhi impian dirinya sendiri, keluarga serta orang tua. Ya, Amin. amin. Nanti Kayuda kirimin fotonya aja ya. Kalau udah di Turki gitu. oke. Alhamdulillah sih ya tahun kemarin ya lolos semuanya kalau nggak salah, tapi satu mengundurkan diri karena dia lebih milih ke Malaysia kalau nggak salah ya. Semoga kalian juga bisa mengikuti kesuksesan alumni di Fatih Gazi ya. Gitu aja. Oke, sudah bisa dipahami mengenai strategi awal untuk tes nanti pembekalannya. Sudah jelas informasi yang Kaido berikan? Sudah, Kak. Sudah Kak. Ya, Kaido hapus ya. Nanti rekaman ini bisa kalian bisa kalian tonton lagi. Nah, siapa yang di sini matematikanya kurang? Kaido mau tanya dulu. Saya, Kak. Siapa nih? Oh, Saya Ari. Kak. Oh, Masya Allah. Pertanyaannya, nah, oke, sekarang kita ke pembagian soal ya. Bukan suruh dikerjain, bukan pembagian soal itu di soal tes masuk ujian YOS ini ada 3 part ya. Jadi ujian YOS ini ada 80 soal. Udah banyak banget. 80 soal. Waktu ujiannya kurang lebih 2 jam. Berarti 120 menit. Ya enggak? Ya, Kak. Nah, 120 menit ini kalau kita bagi 80 soal, berarti kalian harus mengerjakan satu soal kurang lebih 1,5 menit. Banyak atau sedikit waktunya? Sedikit, Kak. Dikit. Oh, sedikit. Oke, kalian sudah dapat ya gambaran ya. Lalu ada 3 bagian dari ujian YOS. Yang pertama, Matdas. 22 soal deh kalau tidak salah ya. Lalu yang kedua itu tentang bangun data. Lalu yang ketiga, psikotes. Kurang lebih 50 soal deh. Nanti kita lihat lagi ya. Ini cuma 8. 8 sampai 15 soal. Berarti 30. Boy, ini kurang lebih 50 soal ya, bisa kurang bisa lebih. Nah, kalau kalian lihat, saya kayak tanya, kalian lebih pilih kerjaan soal yang mana? Psikotes. Psikotes. Nice. Itu adalah POV atau cara pandang kita terhadap soal. Karena biasanya soal-soal psikotes itu bisa dikerjakan
kurang lebih ya maksimal bisa 1,5 menit. Dan bayangkan kalau kalian benar semuanya. Ini sudah 50% kan, yang Kado bilang tadi kan. 50% lebih lah. Iya nggak? Iya, Kak. Setuju? Setuju. Setuju. Lalu Kak Yuda, apa gunanya aku les? Nah, gunanya kalian les itu adalah kalian bisa melengkapi. Carilah tambah-tambahan. Iya nggak? Iya. Ya, nggak apa-apa. Kayak tahun 2 tahun lalu sampai tahun kemarin tuh rata-rata di sini dia cuma bisa mengerjakan 5 sampai 10 soal. Tapi bener semuanya. Menurut kalian gimana? Aman nggak? Boleh nggak? Ini boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Itu kan strateginya dia. Yang penting ini catatannya. Benar. Benar. Jadi kalian les itu selama 10 kali pertemuan ini adalah memperbanyak peluang jawab, memperbesar peluang kalian menjawab soal dengan benar. Dan Kaido tidak ingin bosan mengingatkan. Sebaliknya, kalau kalian tidak tahu, lebih baik tidak dijawab. Tapi ini bukan tes ya. Kalau kita belajar nggak apa-apa. Kalian coba jawab. Mau asal, mau benar gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini sudah tergambar tentang ujian YOS. Ya, Kak, misalkan ya boleh. psikotes tuh soalnya gimana sih, Kak? Oh, oke. Oke, pertanyaan bagus. Ini sudah tidak sabar nih Arik kayaknya. Oke, kita lihat ya. Nah, nanti Kaido juga sudah buat susunan materinya. Maksudnya psikotes tuh yang keluar soalnya apa aja sih. Jadi kalian bisa bisa juga sambil, tapi ini psikotesnya beda ya, yang Kaido rasa ya. Yang Kaido rasa beda sama psikotes yang ada di Indonesia. Ada beberapa yang mirip, tapi mostly kebanyakan ada yang beda lah ya. Kita lihat aja langsung ya, by the way. Kita langsung pindah. Sorry. Nah, tadi Nika bilang ini masih matematika dasar ya. Sampai nomor 22 tuh. Ya kan? Ini masih matdas. Lalu ini kayak dibilang tadi tentang bangun datar ya. Ada diagonal, ada sudut bagi, layang-layang, dan seterusnya. Ini sampai nomor, nah, sampai nomor 30. Benar ya tadi 8 soal ya kayak dibilang ya. 8 sampai 15 soal ya. Ini tipe A. Tipe A mah rapi deh soalnya urut. Bener-bener topiknya tuh urutan gitu. Ya semoga kalian dapat tipe A. Tapi kalau bukan dapat tipe A tadi sudah kayak dibilang ya, materinya sama. Oke, ini contoh soalnya. Siapa Ari tadi yang tanya ya? Iya, Kak. Oke, jadi mulai dari nomor 31. Psikotesnya itu tentang angka, ya, tentang urutan gambar. Kebanyakan sih angka yang kalian lihat di sini ya tuh. Ini gambar ya, menebak gambar. Pola gambar selanjutnya ini juga. Tuh, kalian lihat ya, gambar. Tapi gambarnya berhubungan dengan angka masih sama. Ini pola bilangan, pola huruf sorry. Ini pola bilangan ya. Gambar lagi, pola bilangan lagi. Kebanyakan sih pola bilangan ya. Gambarnya sedikit. Ya. Ini nggak apa-apa nanti kayak udah kasih file soal A-nya, soal tipe A-nya ya. Ya tuh, saya lihat ya. Sambil pelan-pelan sambil review dikit. Sambil lihat-lihat aja dulu, belum semua dikerjain ya. Tapi insya Allah, kita percaya kalian bisa jawab. Ini pola huruf ya. Dan terakhir ini. Ini nggak ada. Sudah tergambar? Kalian sudah sambil lihat-lihat soalnya? Iya. Kak, itu ada strategi buat jawabnya, Kak, yang psikotes? Aduh, ada nggak ya? Ada dong. Ya, itu tugas Kayuda. Tugas Kayuda, tenang, saya kasih tips ya. Nah, tadi Kayuda sudah bilang ya, kalian kalau bisa mengerjakan semua tentang psikotes ini, kalian bisa dapat 50 soal. Banyak nggak? Banyak, Kak. Banyak, Kak. Banyak. Oke, dengan asumsi ya, kita balik ke nomor 31.
Dan oke, terus kemudian kalian perlu ngerjain soal urutan nggak? Kayak dia mau tanya sih. Perlu urutan nggak ngerjain soal? Perlu, Kak. Oke, ada yang bilang perlu tadi, yang bilang perlu Reza ya? Ya, Kak. Arik gimana Arik? Arik perlu mengerjakannya dengan urutan nggak? Eh, perlu kali. Perlu. Oke, perlu kali. Oh, ini. Oke, lanjut. Raffi? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Kayak dia ambil jawaban tengah-tengah dari kalian. Jawabannya adalah bebas. Menurut kalian. Artinya, setiap orang punya strategi yang berbeda-beda untuk mengerjakan soal. Ya kan? Jadi Iya. kamu, maksudnya kaidah tuh ketika ujian nanti, ya kamu pakai strateginya kamu. Jangan pakai strateginya Kayuda, jangan pakai strateginya Reza, jangan pakai strateginya Arik, tapi jangan pakai strateginya Raffi. Ketika ujian nanti, semua itu dibebaskan menurut strategi kalian. Ya, maka dari itu, ada yang bilang urutan, boleh urutan mengerjakannya. Ada yang bilang, Kayuda aku cari-cari soal dulu yang udah pasti-pasti aku bisa jawab, boleh juga. Yang terpenting, fokusnya Kayuda cuma satu hal aja. Apa yang kalian kerjakan, pastikan jawabannya Benar. ya. Kalau kalian benar, kalian dapat poin banyak. Ya kan? Kalau kalian dapat poin banyak, insya Allah kalian lulus ujian UAS. As simple as that. Sesimpel itu. Tapi penerapan simpelnya tidak seperti itu. Karena kalian nanti akan diuji dengan keraguan-raguan, ya kan? Bingung, mental. Nah, dari sekarang lah kalian persiapkan mental kalian terutama. Karena kan under pressure-nya ujian tuh beda ya. Ketika kita ujian sama kita latihan, ya enggak? Benar. Ya. Bagi kalian masih kelas 12 semua ya ini? Iya, Kak. Ya. Iya, Kak. Oke. Makanya kayaknya tidak terlalu mau pressure kalian, tidak mau terlalu membanyak memberikan beban pemikiran kepada kalian, karena kalian masih ada banyak hal yang dipikirkan. Pertama kayak ujian praktik, ya kan? Iya. Lalu ada ujian sekolah, ulangan semester, gitu. Have fun aja ya, sama Kaido have fun aja. Nanti kalau Kaido aku mau tanya tentang ujian sekolah matematika, buat tahunya boleh nggak? Boleh. Apa aja boleh kecuali gambar. Kaido aja cara gambar apa Pablo Picasso gimana? Wah nih, Kaido nggak ngerti kalau seni-seni ya. Gitu, boleh WhatsApp aja atau Telegram aja ya. Gitu. Anggaplah Kaido ya teman belajar kalian gitu ya. Jangan sukar untuk bertanya ya. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai sesi pertama untuk belajar mengenai ujian news. Ini kalian mau pilih ke psikotes dulu aja. Gimana? Kesepakatan Teza, Arik, sama Raffi. Kede ikut aja mau psikotes dulu atau mau mat dasnya dulu. Gimana? Mat das. Mat das dulu, oke. Boleh. Arik, usulan demikian. Ya berarti, oke. Arik sudah memilih apa Matdas dulu ya, dari nomor satu dulu berarti. Maksudnya nggak harus dari materi yang awal ya, 1 sampai 22 tadi Matdas ya. Oke, nanti kesempatan kedua akan kayak ditanyakan ke Reza. Kayaknya bebas ya, sistem belajarnya bebas, tidak harus urutan juga nomornya. Oke, kayaknya kasih kesempatan karena negara ini demokrasi ya. Kita lihat ke soal Matdas. Nah, kira-kira kalau nomor satu kalian bisa mengerjakan nggak? Bisa, ya kalau nggak soalnya, ini kalian bisa mengerjakan atau belum? Bisa. Bisa. Belum bisa, Kak. Belum bisa? Bisa. Oke. Jadi kita bahas nomor satu. Atau kayak dia mau coba lihat. Tadi kayak dia bilang mengerjakan soalnya harus urutan atau tidak. Enggak mesti, enggak tidak wajib urutan kan? Iya. Oke. Ya, Kak. Kayak dia mau coba sih, bukan tes sih, ya nomor 4 deh. Kira-kira kalian kalau ketemu soal nomor 4 bisa dikerjakan nggak ya?
Gimana? Ada yang mau coba dikerjain dulu nggak? Atau ada kayak aku nggak bisa nih? Ya, boleh. Gimana? Reza, Arik, sama Raffi bisa menjawab soal ini? Belum bisa, Kak. Belum, Kak. Nggak Belum bisa. ya? Nggak Oh, belum. bisa. Ya, Bismillah ya. Oke, kita bantu jelaskan. Oke, soalnya bilang 0,8 ditambah 0,6 dibagi 0,2 dalam kurung. Nah, kadang mau kasih tahu ya, kalau misalkan 2 dalam kurung didekatkan seperti ini, nanti prosesnya adalah dikali ya. Tapi dengan catatan, kalian kerjakan yang sebelah kiri dulu, sebelah kanan, kemudian setelah kalian dapatkan hasilnya kiri dan kanan, kalian kali. Kemudian baru ditambah. Aduh, rumit Kaida. Pusing ya? Baru ketemu ya? Langsung pusing ya? Oke. Tadi Kaida bilang kerjakan sebelah kiri dulu ya. Jadi kalian mulai belajar untuk struktur. Cara mengerjakannya adalah step by step. Oke. Reza, Arik, dan juga Raffi lihat soalnya. 0,8 ditambah 0,6 dibagi 0,2. Tambah dengan bagi. Yang mana dulu yang dikerjakan? Bagi dulu, Kak. Nice. Reza setuju dengan pernyataan Arik? Setuju, Kak. Enggak. Enggak Setuju, Kak. setuju kan? Setuju, Kak. Oh, setuju. Oke. Raffi, setuju dengan pernyataan Arik bahwa Setuju, bagi Kak. dulu? Setuju. Enggak. Oh, setuju. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian bisa membagi pembagian desimal? 0,6 dibagi 0,2? Reza bisa? Nggak boleh pakai kalkulator ya. Kalau di ujian SAT bisa pakai kalkulator, tapi kalau ini tidak boleh pakai kalkulator. Arik bisa, Reza bisa, Raffi bisa nggak pembagian seperti ini? Gimana? Bisa nggak? Bisa kali, Kak? Bisa kali. Oke, mau coba. Arik, berapa jawabannya? Nggak tahu, Kak. Oke, Reza bisa? Nggak bisa, Kak. Aduh, Raffi. Raffi kan? Raffi gimana nih? Bisa, Kak. Bisa? Insya Allah. Berapa? Ya, insya Allah. Oke, berapa Vi jawabannya Vi? Aduh, berapa? Nggak boleh pakai kalkulator ya. Harus jujur. Harus lebih baik jujur. Jadi kalau jujur, Kaido tahu harus bantunya seperti apa. Gimana Vi? Nyerah Vi? Nggak apa-apa. Lebih baik jujur tidak. Gimana? Kira 3 ya? Nice. Loh, kok 3 Kaido? Reza, Arik pasti bingung. Kaido tanya, berapa angka di belakang koma? Satu. Reza dan Arik Satu. 1. Satu. Iya, 1 ya. Kalau dia sama-sama 0,6 dan 0,2 artinya angkanya sama-sama 1 di belakang koma. Ini coret aja 0 komanya. Oh, Ini 1 detik bisa dikerjain? Bisa nggak? Kalau 6 dibagi 2, kalian tahu kan hasilnya berapa? tahu, Kak. Tahu, Oke. Kak. Jadi 0,8 ditambah 3. Hasilnya berapa? 0,8 tambah 3. 3,8, Kak. Ya, yes, terima kasih. Tuh. Gimana? Nggak sampai 1 menit kan? Ini bukan Kaido yang bilang ya, ini kalian sendiri yang mengerjakan. Lalu Kaido yang kiri sudah selesai, sekarang bagian yang kanan. 3 dikurang 4/5. Aduh, Kaido. Pecahan lagi. Nah, ini juga ada cara cepatnya. Kaido bukan bilang hanya cara cepat, tapi kalian tahu kan 3 itu per 1 di bawah kan? Enggak. Iya kan? Nah, lalu kalian kali silang. 3 dikali 5 berapa? 15. 15. Dikurang 4 per 5. Jadi hasilnya 15 kurang 4, 11. 11 per 5. 5. Nah, karena yang sebelah kiri desimal, kita jadi desimal aja. Nah, permasalahannya, kalian bisa menjadikan desimal 11 dibagi 5 berapa? 2 ya. Karena paling dekat itu 10.
Setuju? 11 dikurang 10, 1, 1. 1. 1 tidak bisa dibagi 5 ya, koma ya. koma. Kita tambahkan 0, karena 10 bisa dibagi 5, Bisa. Ya. 2 ya. 2. Oke, kita sudah separuh perjalanan. Jadi 3,8 dikali 2,2 ditambah 0,64. Nah, kita tinggal kali kan. Nah, sekarang 3,8 dikali 2,2. Saran Kak Yuda, kalau kalian bingung dengan perkalian koma, kalian lupain aja komanya. Kalian kalikan 38 kali 22. Oke. Saya kasih kesempatan untuk kalian untuk menghitung. 38 dikali 22. Ya, buat Reza, Arik, sama Raffi, silakan hitung. 38 dikali 22. 6,0, Kak. Ya, oke, dihitung lagi. Jawabannya masih kurang tepat. Semangat. Atri Arik yang jawab ya. Semangat, Rik. Ayo Reza sama Raffi, silakan hitung. Kalau sudah ketemu jawabannya, tidak apa-apa. Salah, tidak apa-apa. Kalian kaidah tugasnya adalah membangkitkan rasa percaya diri kalian. Ayo, siapa yang sudah? Reza sudah? 38 kali 22? Eh, 8,36 Kak. Oke. Kita hold jawabannya Reza. Reza bilang 8,36. Oke. Arik. Berapa Arik? Ini nggak apa-apa ya kan dipanggil Arik ya. Kan namanya Fasya Arik. Iya. Namanya keren. Reza juga nih Reza Hardian. Kira-kira Reza Hardian. Bukan ya? Oke, Raffi sudah? Ada lagi, Kak. Oke. Delapan koma tiga Bapak delapan. 8,36. Oke, itu jawabannya Arik. Raffi? sama. Ya. Kenapa 8,36? Karena setelah kalian hitung ya kan ini 16, 7, 6, satu lagi 7 ya. 6, 13 maksudnya 8. Nah, kan 836 ya. Hmm. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. 2. Jadi kita bergerak ke kiri 2 kali. 1, 2, 8,36. Dan kemudian kalian tambah dengan 0,64. Apakah ada jawaban? Silakan dijumlah. Dan hasilnya adalah 9. Maka berarti kalau yang belakangnya 0 langsung aja di koma-koma lagi. Iya. Nggak usah. Oh ya, kayak itu tadi yang 15/4 itu 15 kurang 4 per 5. 5-nya dapat dari mana? Ini bawah denominator penyebutnya. Jadi bukan Jadi, oke. dikali silang lagi gitu. Iya, ini dikali silang kan ini dikali silang ya. 3 kali 5 ya. 15 kan? 4 dikali 1 ya. 4 ya. Dan memang biasanya kita tuh lupa bawahnya juga ikutan dikali. Ini namanya nama metodenya atau nama caranya adalah butterfly.
kupu-kupu. Kalau kalian lihat ya bentuknya mirip kupu-kupu lah ya. Cara kupu-kupu. Ini cara ini yang insya Allah sih semua orang bisa ya. Kalau ketika menghadapi pengurangan pecahan gitu. Karena ini tidak metode yang tidak harus dihafal, ya kan? Reza, Arik dan juga Raffi tidak perlu dihafal kan? Tapi oh iya kata kaidah kali silang aja kalau beda penyebutnya seperti ini. Bisa dipahami teman-teman? Reza, Arik dan juga Raffi, Bisa Kak? Kak, paham? Paham Kak? mantap. Ya. Ingat, awal dari kebingungan adalah tidak mau bertanya. Nah, makanya manfaatkan kurang lebih 90 menit sampai 10 kali kita ketemu nanti. Insya Allah ya. Di luar kalian bisa WhatsApp atau Telegram Kayuda, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu les kalian ya. Jadi kalau memang kalau ada yang belum dimengerti bilang, Kayuda aku belum paham. Ya, belajar jujur sama diri kita masing-masing ya. Kayuda juga akan evaluasi kayak Kayuda tuh jelasinnya kecepatan kah? Tolong dibilang ya. Ya, Oke? Kak. Oke. Anggap aja Kak Kayuda tuh abangnya kalian ini dan sungkan untuk tanya, untuk komplain atau protes. Kayuda ini kecepatan ngajarinnya gitu. Lumayan, kalian bisa dapat satu soal ya. Oke, target kita adalah 50 ya. Berarti per pertemuan bisa dapat 4 sampai 5 soal. Ya kan? Kalau kita mau jawab 40 sampai 50 soal ya. Insya Allah aman ya. Oke, bisa dipahami? Reza, Arik sama Raffi, kita ke soal berikutnya. Ya, Kak. Bisa, Kak. Jadi di Matdas, aduh kayak udah pusing. Hitungannya pusing ya. Yang mana dulu ya? Yang kita akan coba. Oh, ini satu dua. Kayak udah akan prefer soal yang ini dulu nomor 9. Siapa yang mau hitung 6 pangkat 8? Masih ingat perpangkatan? 6 pangkat 8 kan artinya 6 6 kali, 6 kali. Hitung kali. sampai banyak 8 kali kan? Iya Kak. 5, 6, 7, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ya? Reza, Arik sama Raffi mau hitung sampai 6 ya, sampai 8 kali. Kebanyakan Kak. Coba Iya, aja. Kak. Kebanyakan kan? Iya, Kak. Iya, aduh banyak banget nih kayaknya. Nah, itunya dia. Kita harus mengerti sifat dari perpangkatan. Nah, kayaknya akan fokus yang di bawah dulu. 6 pangkat 6 dikurang 6 pangkat 4. Ya, siapa yang lebih besar? 6 pangkat 6 atau 6 pangkat 4? 6 pangkat 6 pangkat 6. Nah, tapi kita pilih yang kecil. Berapa? Yang kecil? 6 akar 6 pangkat 4. 4. Kita buka sekarang. 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 6, 6 pangkat ya, 6 pangkat 6 itu dibagi sama 6 pangkat 4. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Jadi 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 4, artinya 6 pangkat 6 dikurang 6 pangkat 4, jadinya 6 pangkat 2. Setuju? Sifat pembagian kan? Kalau kita ketemu pangkat yang sama dan bilangan yang sama, ya pangkatnya dikurang. Ikutin tandanya ya, kalau dikurang berarti ini dikurang. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4. Kalau dibagi hasilnya 6 pangkat 4 kurang 4 berapa? 6 pangkat 6. 0. Apapun, mau bilangan, mau huruf, jika pangkatnya 0, itu hasilnya 1. Ya, bisa dipahami? Oke.
Jadi bukan 6 Kak. Maksudnya 6 Bukan. pangkatnya. 6 dan 6 pangkat 0 ini beda. Kalau ini 6 pangkat 1, artinya 6. Tapi 6 pangkat 0 hasilnya 1. Beda ya? Oke, sampai sini. Ah, benar Bisa Kak, di- masih di- belum ngerti. masih belum ngerti? Oke, Iya Kak, belum. belum. Mau di skip soalnya atau gimana nih? Diulang lagi aja. Ulang, Kak. Ulang Kak. Dilewatin atau dijelasin dari awal? Jelasin dari awal, Kak. Jelasan dari awal lagi. Oke. Nah, jadi 6 pangkat 6 ya. Kita mulai dari bagian bawah ya. Setuju? Setuju, Kak. Oke, Setuju, Kak. setuju ya. Atau kalau Nah, kalau misalkan ada dua pangkat seperti ini dan bilangannya sama ya, ini bilangannya sama-sama 6 ya, lalu pangkatnya berbeda ya, ada satu yang lebih besar dan satu yang lebih kecil. Kita pilih yang lebih kecil. Jadi 6 pangkat 4-nya kita taruh luar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Nah, kita buka kurung. Proses berikutnya kita bagi. 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 4. Artinya pangkatnya dikurang. Reza, Arik, dan juga Raffi. Pangkatnya dikurang ya. 6 pangkat 2. Iya, Jadi ngikutin yang tandanya kurang. iya betul. Lalu Kak Yuda, ikutin tandanya. Kalau di tengahnya negatif, minus, minus. Kalau plus, plus ya. Tambah atau kurang ya. Kita ikutin tandanya, dikurang. Lalu sama tadi, 6 pangkat 4, kemudian dibagi 6 pangkat 4. Hasilnya 4 dikurang 4 berapa? 0. 0 kan? Nol. Apapun bilangan huruf yang punya pangkat 0 hasilnya 1. Gimana sampai sini? Pelan-pelan nih. Ini bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak. Oke. Kak. Lalu bentar. Kak, Ya, boleh. Silakan Arik. kok itu yang 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4, kok dari 6 pangkat 4 jadi 6 pangkat 4 Kak? Yang mana? Ini yang bawah nama itu. Yang 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 4 ya. Jadi prosesnya itu kan pertama kita pilih kan yang mana yang lebih kecil pangkatnya. 6 pangkat 4 kan dibanding 6 pangkat 6 kan. Ya, Kak. Oke. Nah, kemudian kenapa dibagi? Kayak difaktorin gitu, Arik. Kan setelah kita pilih yang kecil, lalu kita kerjakan satu-satu ya. Nih, lihat. 6 pangkat 6 dibagi 6 pangkat 4. Artinya kalau dibagi itu pangkatnya dikurang. Ya. Oke. 6 dikurang 4, 2. Jadi proses bagi ini ya akan mengurangi pangkat jadinya. Bisa dipahami, Arik? Bisa Kak. Oke. Lalu ada 6 pangkat 2 dan min 1 ya? Gini ya? Enam pangkat 2 min 1. Ya. Kalau kalian tahu 6 pangkat 2? 36 Kak. 36 bukan Kak? Betul, 36. Sama aja 36 dikurang 1. Ya kan? Hasilnya 30. 35.
Ya, 35. Setuju? Setuju, Kak. Oke. Cari. Oke, bukan itu. Apakah bisa disifat ya? Lo kalau 6 pangkat 8 kayaknya banyak banget deh kalau gitu. Ini penasaran lo, mau kayak dihitung dulu. Tuh, tambah. Oke. Nanti kalau misalkan tidak bisa disifat, kita lihat ya. Oke, ini semuanya sudah ya bawahnya ya. Kita tulis 6 pangkat 4 dikali 6 pangkat 2 min 1. Lalu di sini jadi 6 pangkat. Ditambah ya, ditambah 35 tadi ya. Nah, 6 pangkat 8 min 1 kita bisa sederhanakan lagi. Jadi 6 pangkat 4 min 1 dan 6 pangkat 4 plus 1. Nah, ada yang mau tanya? Kenapa bisa seperti ini? Itu dibagi dulu kan? Hmm? Itu dijadiin bagi dulu kayak 6 pangkat 8 tuh jadi 6 pangkat 4 gitu. Terus bagi dua lagi. Ya, betul. Betul sekali. Siapa tuh yang jawab tadi? Reza atau Arik? Atau Raffi? Yang jawab siapa tadi? Barusan. Nah, jadi benar. Caranya itu adalah jadinya dibagi dua. Ya. 8 dibagi dua karena ada dua faktorisasi ya. Jadi 6 pangkat 4 min 1 dikali 6 pangkat 4 plus 1. Coba kalian pastikan lagi. Kita jangan sampai salah nih. Ini harus biar kalian juga nggak salah. Nanti jangan sampai kayak dia kasih cara yang salah. Oh iya. Ntar ya, 6 pangkat 8. Oke, ya betul. Oke, sampai sini bisa dipahami? Kayak itu kok bisa tambah tak bukan dikurang. Yang atas. Ya, ya. Oke, udah hapus. Oke, udah tulis coba dalam bentuk pangkat dulu. Tambah 6 pangkat 2 min 1. Itu seperti ini. Gimana, gimana? Itu yang Kenapa? 6 pangkat 4, 6 pangkat 4 tambah 1. Kenapa nggak dikurang? Kenapa nggak dikurang? Oke. Kalau dia sama-sama min 1, kalau min 1 kali min 1 hasilnya apa? Plus. Terus, Kak. Iya. Plus 1 kan artinya. Ini hasil berapa? Min 1. Berarti kalau salah satunya negatif, yang satunya harus positif. Paham? Paham. Ya. Oke, kita lagi coba hitung aja.
Oke, sampai sini dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, 6 pangkat min 1 kali 6 pangkat 4 min 1 ini bisa dirubah lagi nih. Jadi kita bagi dua lagi, 6 pangkat 2 min 1 dan 6 pangkat 2 Tambah 1. tambah 1. Ya, setuju? Itu juga. Nah, Iya, kalau Kak. oke, kita rubah lagi ya. 6 pangkat 2 min 1 tambah 6 pangkat 2 plus berapa itu? Plus 1 ya. Dikali 6 pangkat 4 tambah 1 ya. Per 6 pangkat 4 kali 6 pangkat 2 min 1 tambah 6 pangkat 2 min 1. Nah, oke. Setuju ya? 6 pangkat 4 plus 1 itu sebentar. Bisa kita rubah jadi 6 pangkat 4 kali 1 tambah 0 bisa. Nah, nanti ini kayaknya ada yang sedikit lupa apa stepnya nih. Tapi nanti hasilnya itu ya. Ini kita bisa coret ya. Oh, soal bisa nih. Jadi 6 pangkat 4 kali ini ada yang lupa sedikit miss. 6 pangkat 2 min 1 kali 6 pangkat 2 plus 1 kali 6 pangkat 4 plus 1 ya. Per 6 pangkat 4 kali 6 pangkat 2 min 1 tambah 6 pangkat 2 min 1 ya. Kan kalau dia pangkatnya kali 35 tambah 35. Kan kali dulu baru ditambah. Oke. Nah, nanti hasilnya itu ini bisa dicoret-coret ya. Ini bisa dicoret sama ini. Oh iya, ini 6 pangkat 4 plus 1 nanti bisa dicoret. Pokoknya nanti ini dicoret dan dicoret, ini juga dicoret. Nah, hasilnya itu 6 pangkat 2 tambah 1. Ada tahu 6 pangkat 2 berapa? 3, 6 pangkat 2, 6 pangkat 2? 36. 36. 36. Tambah 1. Oh, Berapa? 37. 37. Ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Ada cara yang lebih pendek? Ada, kita bahas. Tapi kalian ini menghitung. Nah, sambil kalian belajar sifat perpangkatan ya. Nanti kita buatkan khusus ya pertemuan ini. Oke. Ini masih susah kan? Soal kayak gini masih susah kan? Lumayan, Gimana? Kak. Lumayan. Oke. Oke, udah hapus dulu. Nanti kalian bisa dengan rekamannya ya. Kalau soal tentang aljabar huruf, kalian gimana? Seperti soal nomor 1. Mau dijelas, ya, maksudnya kalian bingung kalau ketemu soal seperti ini? Raffi, Reza, dan Arik? Bingung, Kak. Bingung, Kak. Oke. Kalau nomor 3 tentang logaritma? Bingung, Kak. Sama, Kak. Bingung. Sama, oke. Nggak apa-apa, kita mau tahu dulu. Soal nomor 13? Bingung juga? Nomor 11? Bingung. Nomor 11? Bingung juga? Oke. Bingung. Apa-apa, kayaknya mau tahu aja. Oke. Nomor 21? Bingung, Kak. Bingung, oke.
Ya, kita nggak apa-apa. Ini kan pertemuan pertama ya, santai-santai. Oke, kalian lebih pilih yang mana di antara nomor 1, nomor 3? Yang mana yang mau dibahas sama kayak dulu? Ini kalian pilih ya. Kalian pilih ya bertiga. Atau Reza, Arik sama Raffi boleh beda-beda. Nomornya juga boleh. Biar adil ya. Nomor 1 ini lihat baik-baik ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4. Nomor 4 tadi udah ya. Nomor 9 juga tadi sudah. Nomor 11, nomor 13, dan tadi nomor 21 ya. Oke, kalian boleh tentukan pilihannya. Atau kalian udah kasih dulu ya, biar kalian bisa pilih. Sebentar. Kalian udah kasih filenya di Zoom chat ya. Ada di... Oh, udah. Oke, kalian udah kasih pilihan buat kalian ya. Silakan dipilih. Nggak mesti sama pilihannya. Oke, silakan di-download soalnya. Arik, Reza, dan juga Raffi. Tadi dari soal yang Kaida pilihkan, kalian boleh pilih. Mungkin dari Raffi dulu deh, boleh. Gantian. Tapi mau pilih nomor berapa? Nomor 1, nomor 3. Sambil Nomor lihat satu. ya. 1. Iya. Oke. Nah, teman-teman boleh setuju boleh enggak, tapi ini pilihannya Raffi ya, nomor 1 ya. Kalau saran Kaida sih mendingan beda-beda ya pilihannya. Jadi kalian bisa dapat banyak. Oke, nomor 1. Apa sih ya soal nomor 1 yang bikin kalian takut? Reza, Arik, dan juga Raffi. Takut gak? Takut atau bingung atau gimana? Bingung, Bingung, Kak. Kak. Bingung, Bingung Kak. ya? Kak. Iya, Apa yang bikin kalian bingung? itu XX-nya, Kak. Aduh, X-nya ya. Oke. Kalau sekarang kayak udah ganti nih soalnya misalkan 1/2 dikurang 1/3. Kalian bisa kerjain nggak? Bisa nggak? Bisa dikerjain nggak? 1/2 dikurang 1/3. Arik, Reza, atau Raffi bisa kerjain nggak? Hmm, Bisa nggak? Atau lupa? Jawabannya 1. lupa, Kak. Bukan, Kak. Yakin? Lupa, yakin? Oke, gak apa-apa. Tadi masih inget nggak sama kata-kata butterfly? Oh iya, oh iya, oh iya. Secara konsep ini sama nggak? Bisa menggunakan cara butterfly? Boleh Sama, nggak? Kak. Boleh. Oke, kita pakemkan ya. Kalau kalian lupa kalau kalian ketemu soal ini terus lupa, ingat aja kata kaidah butterfly atau kupu Kupu. kupu-kupu. Langsung kita eksekusi ya, karena kalian masih ingat dengan cara kupu-kupu, artinya kita kerjakan sebelah kiri dulu ya. Setuju? Setuju, Kak. Oke. 6 dikali X. X, Kak. 6 dikali X. 6 6X. 6X. X dikurang 3 kali, sabar, nih harus ditulis dulu ya. Kayak udah, kalau ini aku harus kali nggak? Tadi kan kalau cara butterfly dikali silang, terus ininya dikali kan? Iya, Ya Kak. kan? Kalau di aljabar nih, ini tips dari Kaido. Kalau di aljabar kalian jangan terlalu rajin, guys. Ditulis aja seperti ini. Jadi yang bawah sudah selesai. Biarin aja dia kayak gini. Ya, Oke, Kak. bisa dipahami? Reza, Arik, dan juga Raffi? Bisa, Bisa, Kak. Kak. Oke. Kita sudah selesai sama urusan yang penyebutnya. Kita selesaikan dulu urusan yang pembilangnya ya. Atau bagian atasnya. Oke. 6X. Kalian masih ingat perkalian pelangi? Min 3 dikali X hasilnya. Min 3 kali X. Hmm, Min 3X. 3. nanti Nice. kayak Min 3 dikali 3.
9. min 9. Min. Oke, bisa dipahami, bisa oke, kecepatan nggak? Reza, Arik atau Raffi, Kaido kecepatan nggak di sini nih? Nyatet Tidak, dulu. Kak. Tidak ya? Oke, 6x kurang 3x. 3x kan. 3x. 3x. Terus bisa nggak dikurang sama min 9? Tidak bisa. Biarin aja seperti ini. Nah, biasanya murid-murid ini lupa. Ini 3x min 9 itu bisa disederhanain lagi. Bisa disederhanakan lagi. Apa sih maksudnya Kaido bisa disederhanakan lagi? Karena satu step itu akan merubah segalanya. Ya. Kenapa Kaido bilang seperti itu? Nanti kita lihat. 3x min 9 sama-sama bisa dibagi 3. 3. Oke. 3x dibagi 3. Sisanya berapa? X kan? X. Tadi Kaido bilang kan, kalau di tengah-tengahnya min atau plus tinggal ikutin aja kan. Berarti min. Setuju nggak? Setuju. Yuk. Oke. 9 dibagi 3. 3, Kak. 3. Oke. Jadi hasil akhirnya dari sebelah kiri adalah 3 dikali X min 3 per... Ini jangan dilupain ya, kasihannya dia. Dia tadi nggak diajak main. Cuma ditulis ulang ya. Oke. Bisa dipahami teman-teman? Reza, Arik, dan juga Raffi? Ya, Kak. Jangan. Oke. Hidup penderitaan aku belum selesai. Memang belum selesai. Karena kita baru mengerjakan yang sebelah kiri. Kita sekarang ke sebelah Kanan. kanan. Oke. Sama seperti tadi. Dikali kali silang. Oke. Bagian sebelah kanan ya. Di sini ya. 3 dikali X min 3 ya. Ditambah ya. X kuadrat tambah 9 kali 1. Berubah nggak kalau dikali 1, teman-teman? Kalau dia dikali 1 berubah nggak? Arik uangnya 1 miliar. Kaido kali 1 kali lipat. Berubah nggak uangnya? Enggak, Kak. Oke, Reza punya 2 juta. Kaido kali 1 berubah nggak uangnya? Tidak, Kak. Oke, Raffi punya 5 triliun. Dikali 1 berubah nggak uangnya? Enggak, Kak. Enggak, artinya sama. Setuju? Lalu jangan lupa ini dikali. Dan pertanyaan kali dia X min 3 dikali 1 berubah nggak X min 3-nya? Enggak kan? Tetap X min 3 kan? Setuju teman-teman? Iya. Oke. Ayo lanjutkan. Raffi. 3 kali XP. 3x. 3x. Oke. Lanjut Reza. 3 kali min 3 Za. Min 9, Kak. Oke. Siap-siap Arik. Arik, Kaido mau tanya ke Arik. Apakah penulisannya sudah sesuai dengan urutan derajat aljabar? Sudah atau belum? Sudah, Kak. Yakin? Belum. Belum berarti ya. Terima kasih Arik, Pak Reza, dan Raffi yang sudah menjawab. Oke, dalam penulisan aljabar, kayak tanya, kayak absen aja di kelas. Nah, sekarang yang harus, kalau absensi, kayak harusnya panggil siapa dulu di antara Reza, Fasya Arik, dan Muhammad Raffi. Siapa dulu harusnya kalau urutan absen? Siapa dulu? Arik dulu, Kak. Iya, Fasya Arik kan F dulu kan? A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Berarti abis itu Muhammad Raffi. Reza nama lengkapnya siapa? Reza siapa? Oh, enggak usah di ini apa-apa. Reza siapa? Atau ada Muhammad Rezanya? Ada, Kak. Oh, ada Muhammad Reza. Iya, ada Muhammadnya juga maksudnya. Maaf ya. Maksudnya ya nanya. Berarti absensinya ya tetap Raffi dulu ya, baru Reza ya. Reza yang terakhir ya urutannya ya. Nah, ini sama seperti aljabar. Jadi urutannya supaya kalian tidak bingung, kalian tulis dulu sesuai dengan urutannya. X kuadrat tambah 3x tambah 9 dikurang 9 dibagi X min 3. Oke.
Kak Yuda, aku bingung nih. Nih, 9 kurang 9 berapa ya, Rik? 0 Kak. 0. Perlu ditulis lagi nggak kalau 0? Nggak perlu. Nggak perlu. Jadi sisanya tinggal X. X kuadrat X. tambah Tambah 3X. X per X. X min. 3. 3. Oke, sama seperti tadi. Jangan bilang siapa-siapa. X kuadrat dengan 3X. Ada yang sama nggak ya, Vi? Tapi ada yang sama nggak, Vi? Apa, Kak? Ada yang sama nggak X kuadrat sama 3X? Ada kan? Ada Sama-sama apa? Punya huruf? X. Oke, kita taruh di luar, Vi, huruf X-nya. X supaya jadi X kuadrat itu dikali X lagi kan? Iya. Setuju? Arik dan juga Reza? Juga. Dia X kuadrat kayak dibagi X gitu. Ingat kita di yang konsep yang pertama tadi. Nah, kalau X kuadrat kan prinsipnya ini dibagi ya. Kalau dibagi ya tinggal X aja. Atau kalau misalkan kalian mau detail, ini X kuadrat atau X pangkat 2 dikurang 1. Jadi X-nya cuma tinggal pangkat 1. Kalau pangkat 1 perlu ditulis nggak? Nggak usah. Ya, lanjut. 3X dibagi X. Ada yang tahu? Reza? 3X dibagi X hasilnya berapa, Za? 3 Kak. Nice. Kenapa 3? Nih hurufnya tinggal dicoret aja. Jangan dibikin ribet. Paham? Reza, Arik, dan juga Raffi? Angka. Udah selesai ya pekerjaan kedua. Saatnya kita gabung. Nah, kalian lihat nih keajaibannya. Kenapa kalian bilang keajaiban? Dari soal yang rumit, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan. Kita gabung ya, sebelah kiri ya. 3 kali X min 3. X tambah 3 dikali X ya. Dikali X dikali X tambah 3 per X min 3. Sekarang, ayo Reza, jatahnya ada yang bisa dicoret nggak, Za? Satu aja, Za. Ada yang sama nggak, Za? Ada, Kak. Yang mana? Sorry, Raffi ya. Yang mana, Vi? Pilih satu aja, Vi. Yang dicoret, Kak. Iya. Ada yang sama nggak, Vi? Ada. Ada. Yang mana? Yang mana? Pilih satu. Lihat. Ada yang sama. Ya, yang mana? Vi, pilih Vi. Atas bawah kiri kanan. Atas bawah. Atas bawah itu musuh ya. Lalu kiri bawah sama kanan atas itu juga musuh. Wah, intinya atas bawah itu musuh. Gitu. Kalau kiri kanan sama-sama kiri kanan itu temen. Ayo Vi, mau pilih yang mana yang dicoret Vi? Ada yang sama nggak Vi? X min 3. Yes. Ayo, Rick, pilih yang kedua. Rick, ada yang sama nggak, Rick? X tambah 3 sama X. Nice. Ayo, Reza, ada yang sama lagi nggak, Za? Yang bisa dicoret, Za? X, Kak. Iya, jadi jawabannya berapa, Za? Jawaban akhirnya, Za? 3, Kak. Yes. Itu dia. Tidak menyangka kan, teman-teman? Reza, Arik, dan juga Raffi, bahwa nanti hasilnya bisa 3. 3. Seru nggak pas udah kayak rumit awalnya, ya kan, ditambah, dikurang, kali silang, ya kan, pas dikumpulin, jadi satu kesatuan ya, kiri dan kanan, akhirnya bisa dicoret dan hasilnya ngeselin. Jawabannya cuma 3. 3. Satisfy nggak? Puas nggak gitu? Kalau sampai ketemu, wah dapat 3 nih akhir. Pas, Kak. Ngeselin kan matematika ya? Iya. Itu dia. Yang kita pelajari bukan, kayak dibilang, bukan tebak-tebakan, bukan cara cepat, tapi konsepnya. Kebanyakan kita nih belum bisa matematika, bukan kayak dibilang tidak bisa matematika ya, karena kita tuh lupa konsepnya. Atau kedua, takut mencobanya. Nah, kenapa juga kayak tanya, sering kayak akan mulai seperti itu ya, sampai 10 kali pertemuan nanti, kayak akan tanya kalian satu persatu. Kayak kasih ruang untuk kalian bertiga berkembang. Ya.
Bukan Reza aja, bukan Arik aja, bukan Raffi aja, tapi Kayuda mau semua yang les sama Kayuda berkembang as a individual gitu. Paham? Seru ya? Seru Kak. Ya, bismillah ya. Oke, bisa mengerti step by stepnya, jalan mengerjakannya. Ngerti Bisa Kak? Kak. Nanti Ya. kalau masih ada yang mungkin mau ditanya, boleh tanya ya. Dan juga kalian bisa nonton videonya karena ini direkam nanti dikasih sama kami. Oke. Oke. Ya, udah boleh lanjut ke soal berikutnya. Bisa Kak. Oke, tadi yang milih soal ini siapa? Saya Kak. Oh, Raffi ya. Oke. Reza siapkan pilihannya. Jadi nomor 1 kalian bisa dapat all in ya. Tiga-tiga dapat. Kalau jangan makanya kayak dibilang jangan sama. Kayak itu mau ngelatih kalian untuk menjadi individu yang berbeda. Artinya tidak ikut-ikutan aja gitu ya. Jadi kalian punya prinsip gitu. Bismillah ya. Oke, lanjut nomor berapa? Dari pilihannya nomor 1 udah nggak bisa dipilih ya, karena sudah dijawab ya. Nomor 4 juga nggak bisa ya. Jadi sudah bisa dijawab ya. Jadi pilihannya tinggal nomor 3, Vi. Lalu nomor 9 tadi juga udah nggak bisa ya, udah dijawab ya. Nomor 11, nomor 13, dan nomor 21, Vi. Oke, Raffi mau pilih yang mana? Sambil dibuka soalnya. Kan udah kayak kirim ya, udah di-download soalnya. Ya, Nanti kalau bisa di print out aja, Pak, ya printnya nggak banyak kok, berapa lembar? 40. Oh, nggak usah semuanya ya. Sampai yang nomor 21 aja dulu. Ntar baru kalau pertemuan selanjutnya baru di print lagi gitu ya. Biar kalian juga atau mau di print langsung semuanya kalau di rumah punya printer, monggo. Oke, Raffi sudah menemukan pilihannya, Raffi. Raffi, sorry. Tadi milih Raffi ya? Reza, ya. Raffi tadi milih ya? iya. Oke, Reza berarti ya sarnya, gilirannya. Sabar ya, Arik. Abis ini ya. Iya. Oke, gimana Za? Udah pilih Za? Nomor berapa Za? Nomor 13 Kak. 13. Oh, deh. Kita sebut dia tampan dan pemberani nih. 13. Masih sama nggak kayak tadi? Masih sama ya? Mirip-mirip ya? Oke. Tapi kayaknya menghargai setiap pemilih. Setiap, kan kayaknya yang nanya. Berarti kayaknya harus suruh tanggung jawab untuk menjelaskan. Kayak nomor 13. Kira-kira Reza, Arik, sama Raffi sudah udah bisa belum mengerjakan soal ini? Belum Kak. Belum ya? Belum terlalu itu. Oke. Tapi insya Allah setelah mendapatkan pemahaman ini, kalian bisa mengerjakan ya. Amin. Oke, ini ada 4 bagian. Kayak sebutnya A, B, C, D. Bukan iklan ya. Kan ada Fair and Lovely. Iklan A, B, C, D. Oke. Mau bagian yang mana dulu nih? Reza, yang mau dijelaskan. Mau pilih mana, Reza? Kak. Oh, kita urut A ya. Oke, Fasya sama Raffi siap-siap pilihan, tentukan pilihanmu. Hmm. Oke, 3x kuadrat tambah 13x min 10. Nah, ini kalau kalian belajar materi tentang aljabar di SMP dan juga SMA, materinya tentang faktorisasi aljabar. Oke? Nah, apa sih yang bikin kesulitannya dalam faktorisasi? Biasanya anak-anak tuh tentang faktorisasi, aljabar itu biasanya susahnya adalah karena memahami angka-angka serta huruf-huruf yang ada. Ya kan? Ini diapain sih Kak Yuda? Kalau difaktorin gitu, gimana caranya? Nah, pasal pertama. Karena ini angka depannya, ini kita disebut A, B, dan C ya. Kita tulis dulu ya, A-nya itu 3 ya. Artinya A-nya ini lebih dari 1. Satu. B-nya itu 13. Dan C-nya itu min 10. Nah, kita jelaskan dulu. Ini basic dari faktorisasi aljabar. Oke? Nah, biasanya kita tuh susah faktorisasi aljabar ketika A-nya lebih dari 1. Ini cocok nggak? Susah kan jadinya? Ini dikali berapa sama tambah berapa sih Kak Yuda? Oke. Nah, ini tips dari Kak Yuda.
ketika sebuah kondisi soalnya seperti ini, ya Manila ya. Ketika A-nya lebih dari 1, ya, kita kali dulu angka depannya. Angka depannya berapa tadi? 3, 3, 3. Dikali angka terakhirnya berapa? C-nya berapa? 10, 10. 10. Hasilnya berapa? 3 kali min 10 min 30. min 30. Oke. Nah, ini fokus kita. Berikutnya adalah kita temukan berapa kali berapa yang hasilnya 30. Oke, Reza. Berapa kali berapa, Za? Yang hasil 30, Za? Eh, Gak usah bingung-bingung. Mulai dari 1 aja. 1. 1 kali? kali 3. 1 kali? Eh, 1 kali? 30. 30. Gak usah takut, gak usah takut salah. Gak usah takut salah. Oke, lanjut, Rik. 3 2 kali bisa nggak, Rik? Hah? Oh, oke. 2 bisa nggak, Rik? 2. 2 kali berapa, Rik? Sampai di 30, Rik. 2 kali 5, Kak. 2 15. kali 5? 15. Oke, 2 kali siap, 15. Rik. Terima kasih. Ayo, Vi. 3 bisa nggak, Vi? 3 kali berapa, Vi? Yang hasil 10, Vi. 3 kali berapa yang hasil 30, Vi? Waduh, di spoiler lagi jawabannya. 10. Oke. Ayo, Reza, balik lagi. 4 bisa nggak? 4 kali berapa yang hasil 30? Bisa nggak? Eh, Nggak ada ya? Nggak bisa, 4. Oke, 5 tapi bisa nggak, Za? Bisa Kak? Berapa, Za? 5 kali 6 Kak? Oke, sip. Sudah terpenuhi. Nah, kalian lihat yang mana? Ini kan karena dia min ya. Yang mana kalau dikurang hasil selisihnya 13. Nih, lihat nih. Kita lihat selisihnya 13. Yang mana? Yang selisihnya 13. 1 3 sama kali. 1 sama 30 selisih. Selisih itu artinya 1 sama 30 selisihnya berapa? 29 kan? Selisih. Selisih itu dikurang artinya. 15 sama 2 berapa selisihnya? 13. 13. Oke. 3 sama 10 selisihnya berapa? 7. 7. 5 sama 6 selisihnya berapa? 1. 1. 1. Oke. 29 atau min 29 ya. 13 atau min 13. 7 atau min 7. 5 atau min 1 atau min 1. Oke, yang mana yang 13 tadi selisihnya? 2 sama 15 ya? 7? Juga Oke. Lihat angka A-nya tadi. Angka A-nya berapa? 3. Kalau Tiga. 3 ya tulis aja kayak gini. 3X dan 3X. Ya. Lalu tadi terpilih angka berapa dari faktor 30? 2 dan 15. Oke. Karena dia di sini positif atau negatif nih? Positif. Yang di tengah-tengah. Positif. Positif berarti yang besar yang positif. Patokannya gitu ya. Bisa dipahami? Kalau yang di tengahnya negatif, angka yang besarnya yang negatif, 15 atau 2 gitu ya. Oke. Paham? Reza, Paham. Arif dan juga Raffi. Kalau dia 3x kuadrat min 13x min 10, kalian pilih yang negatif yang 15 ya. Jadi kaidah patokannya hanya angka yang besarnya aja ya. Bisa dipahami? bisa. Kalau dia min 13 berarti minnya min 15-nya yang negatif, 2-nya yang positif. Tapi karena soalnya yang minus itu yang positif itu yang positif ya di tengah ya. Maka yang positif yang besar. Sesimpel itu bisa dipahami? Coba. Oke, kita lihat 3x min 2 sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya. Coba tapi kalau yang 3x plus 15 masih bisa disederhanain nggak? Nah, Bisa dibagi 3. 3. Oke, 3x bagi 3. Sisanya 3. X. x. Kan 3 bagi 3 1, ya kan? Yes. 15 bagi 3. 5. 30.
15 bagi 3. 5. Ya, oke. Santai-santai. Wah, ini semangat banget nih. Oke. Yang bagian A sudah selesai. Kita tulis ulang aja di sini. 3x min 2 dikali x tambah 5. Panjang ya kayak udah nggak apa-apa. Kan namanya belajar. Oke. Oke. B, C sama D. Tapi saran Kayuda B-nya nggak usah dipilih. Biar Kayuda aja yang jelasin. Pilihan terakhirnya Kayuda pilih B yang terakhir. Oke. Arik mau pilih yang mana? Bagian C atau bagian D, Rik? Bagian C kan. Bagian C. Oke. X kuadrat min 25 ya, Rik? Ya Kak. Ini percaya nggak? Kamu bisa kerjain 1 detik sampai 3 detik. Percaya nggak? Itu kayak tinggal di sederhanain Bro. Iya, X kuadrat. Artinya X kali, X. oke, 25. 25 itu berapa kali berapa? 5 Kak, 5. Iya. Nah, ini tips dari Kayuda. Kalau dia min 25, berarti yang satunya positif, yang satunya Negatif. iya. Cepet nggak? Secepat itu. Oke, berarti Raffi pilih yang 9x kuadrat ya, min 24 ya. Pak. Ya, kenapa? Arik, boleh tanya? Mau tanya, boleh? Gimana, Arik? Arik mau nanya? Enggak Kak, enggak. Oh, enggak, oke. Oke, 9x kuadrat. 9 itu kan termasuk bilangan kuadrat kan? Berarti berapa? 3 kali 3. 3. 9x kuadrat artinya 3x kali 3. Bukan 24 nih, maaf. Nih, 4 ya. 4 itu berapa kali berapa? V. 2. 2 kali 2. sama seperti tadi, kalau jamin 4 berarti yang satunya positif, yang satunya Tadi. negatif. Dapat 2 tuh. X plus 5 dan X min 5 ya. Dikali 3x plus 2 dan 3x min 2. Nah, sama satu lagi tadi bagian B yang tadinya Kaida mau kerjakan ya? Iya. Setuju nggak? Ya, Kak. Nah, oke. Ini cara cepat dari Kaida. Ada yang sama nggak? Oke, Reza pilih satu Za, yang sama Za. Reza, pilih Za. Bisa dilihat ya, Za? Ada Za, yang sama Za. Pilih satu aja Za. Apa ya? Itu faktornya bisa dicoret atas Ini bawah X kiri kurang kanan. 2 Kak. Oke, nice. Oke, Rik, pilih Rik satu Rik, yang sama Rik. X tambah 5 sama X tambah 5 Kak. Oke, nice. Nah, habis itu kalian lihat jawaban. Yang A udah pasti salah ya. Ya kan? Nggak mungkin kan? X plus 5 kan? Bawahnya kan udah dicoret ya. Ya kan? Iya, Kak. Setuju? Iya. Nah, pertanyaannya yang B kan? Nah, ini tips dari Kaida. Yang C juga sudah pasti salah. Kenapa salah? Karena ini pangkatnya 3. Jadi kalau kalian ketemu cara faktorisasinya 27x pangkat 3 tambah 8. Nah, otomatis kan dia harus dicoret sama x min 5 kan ya? Lihat deh. Ya kan? Sorry. Otomatis kan dia harus dicoret dengan 3x plus 2 kan? Setuju nggak? Ya Kak. Nah, simple aja. 27 bagi 3 berapa? 9. 27 bagi 3 9 kan? Iya, Kak. Jadi kalian pilih C atau B? Oh, B, Kak. Yes, B. jawabannya langsung B. Easy? Aku perlu selesaiin semuanya nggak, Kak Ida? Nggak usah, nggak perlu.
Mau dibuktikan sama Kak Yuda. Jadi 27x pangkat 3 plus 8 itu kalau difaktorin, jadi 9x kuadrat min 6x tambah 4 dikali 3x plus 2. Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung nggak? Bingung. Oh. Padahal kalian bisa langsung dapat jawabannya nggak tadi? Jadi angka depannya 3 atau 9 gitu kan? Iya nggak? Iya. Kalian pilih cara yang mana? Yang mau panjang kayak gini atau tadi langsung pilih B jawabannya? Langsung. Jawabannya. Langsung. Oke. Bisa dipahami caranya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Oke, ada lagi mau ditanya? Kebetulan pertemuan kita nggak terasa ya di jam 11 ya? Gimana? Reza, Arik, dan Raffi bisa dipahami penjelasan dari Kak Yuda? Ya, Cek, Kak. Kak. Cakap. Oke. Nggak terasa tuh kan ya kalau 1,5 jamnya belajar seru kayak gini? Ada kritik dan saran sebelumnya buat Kak Yuda? Tidak. Ya, ngebetein kan nih belajarnya gitu. Cakap. Oke, jadi jangan lupa ya kalau ada yang mau ditanya bisa WhatsApp, bisa Telegram ya atau di grup yang ada Kamyu, ada Kaidoji sama Abi Bilal. Kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya ya. Ya, Kak. Yang belum dapat kesempatan nanya siapa nih? Tadi. Raffi ya? Saya udah Pak. Oh udah. Siapa yang belum dapat? Aku, Kak. Oh Arik ya? Ya. Arik jangan marah ya. Siapa? Oke, kita ketemu lagi Rik. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Arik bisa sambil di print out soalnya. Saran Kak Yuda di print ya. Karena kalau ketika kalian print, itu kalian melakukan 3 aktivitas. Membaca, menulis, dan memahami. Takutnya Kak Yuda kalau misalkan online seperti ini, terus kalian nggak tulis, nanti kalian cuma dengerin aja. Ya, setuju? Iya. Mau bagaimanapun tulisan kalian itu adalah hasil karya terbaik kalian. Kak Yuda percaya itu. Oke, terima kasih. Reza, Arik, dan Raffi, semoga kalian semua sehat selalu. Jazakumullah khairan sudah les sama Kak Yuda di pagi hari Minggu ini. Semoga Allah mudahkan pemahaman buat kalian, diberikan pemahaman, diberikan kemudahan dalam persiapan ujian YOS ini ya. Amin. Tetap semangat ya, masih ada 9 kali ketemu Kak Yuda. Semoga tidak bosan gitu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, Kasih, Pak. sama-sama. Sampai ketemu lagi ya di hari berikutnya ya. Sehat-sehat.